Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal topik penting, kanker. Sumber kita kali ini bab 8 dari buku Outlive, judulnya Sel yang Lepas Kendali. Kanker ini kan pembunuh nomor 2 ya, tapi pemahamannya terus berkembang. Misi kita yaitu mengupas tuntas bab ini. Melihat gimana sih pandangan soal kanker sekarang ini. Katanya nggak cuma soal genetik, tapi juga metabolisme, sistem imun, gitu ya. Tapi kenapa rasanya kalau udah stadium lanjut kok susah banget ya ditaklukkan? Padahal risetnya gila-gilaan kan? Pertanyaan bagus itu. Ya, investasinya memang masif, triliunan mungkin. Tapi khusus kanker stadium lanjut, kemajuannya terasa lambat. Tapi ada harapan baru kok. Pemahamannya lebih dalam sekarang. Ada 3 pilar utama. Pencegahan, pengobatan yang lebih pintar, sama deteksi dini, super dini malah. Nah, bab 8 ini mengulas itu. Oke. Kita mulai dari dasar dulu deh. Kanker itu sebenarnya apa sih? Definisi sederhananya. Intinya sih sel tubuh kita sendiri yang rusak terus jadi lepas kendali gitu. Ada 2 ciri utama, numbuhnya nggak berhenti-berhenti sama bisa nyebar, metastasis namanya, ke organ lain. Kalau kita lihat proyeknya The Cancer Genome Atlas, wah kelihatan banget kompleksnya mutasi gen yang terlibat, banyak banget. Metastasis ya, itu yang paling bahaya berarti. Iya, itu tantangan terbesarnya. Pengobatan yang biasa, kayak kemoterapi, itu seringnya kayak nyembak pakai senapan gentabur gitu. Kena sel kankernya, tapi kena juga sel sehat di sekitarnya. Makanya efek sampingnya berat, terus bisa bikin sel kankernya jadi kebal atau resisten. Nah, ini nih yang menarik di bab ini, soal metabolisme sel kanker yang katanya unik. Bisa dijelasin nggak soal efek Warburg? Oh iya, efek Warburg. Ini sebenarnya temuan lama dari Otto Warburg. Jadi sel kanker itu rakus banget sama glukosa, gula darah. Anehnya, mereka sering milih jalur metabolisme yang nggak pakai oksigen, anaerobik, padahal oksigennya ada. Jalur ini kan kurang efisien buat bikin energi. Loh, kok gitu? Kenapa milih yang nggak efisien? Nah, ternyata tujuannya nggak cuma buat energi, tapi lebih ke bikin bahan bangunan dengan cepat, biar bisa membelah diri terus-menerus. Kayak pabrik yang butuh bahan baku cepat, bukan cuma listriknya gitu. Keunikan ini ya jadi celah buat terapi baru, potensial banget. Wah, oke. Ini nyambung nih, berarti kesehatan metabolik kita secara umum itu ngaruh ke risiko kanker dong? Banget, ngaruh banget. Bab 8 ini nekenin banget bukti kuat hubungan antara kondisi kayak obesitas, terus resistensi insulin atau pradiabetes, sama diabetes tipe 2, itu ningkatin risiko banyak jenis kanker. Kenapa? Karena kondisi itu sering bikin peradangan kronis di tubuh, terus kadar hormon kayak insulin juga tinggi. Insulin ini lewat jalur sinyal kayak PI3K bisa jadi semacam pupuk buat sel kanker. Pupuk ya? Jadi kayak ngasih makan sel kansernya gitu. Bisa dibilang gitu, jalur PI3K itu kayak saklar yang mempercepat pertumbuhan sel. Nah, saklar ini bisa dibajak sama kanker. Berarti, kalau kita jaga metabolisme kita sehat, berat badan ideal, insulinnya sensitif, itu bukan cuma bagus buat jantung, tapi bisa jadi strategi penting juga buat lawan kanker. Pencegahan gitu. Namanya caloric restriction atau CR, itu kejadian kankernya lebih sedikit. Salah satu mekanismenya diduga ya karena CR ini nurunin kadar insulin. Di materi Anda kan ada cerita anekdotal Sandra ya, itu menarik tapi kita harus ingat anekdot itu bukan bukti ilmiah yang kuat ya. Tapi prinsip jaga metabolisme sehatnya itu tetap penting. Oke. Selain nargeting metabolisme, gimana soal pengobatan yang pakai kekuatan tubuh kita sendiri? Imunoterapi itu. Betul. Imunoterapi ini bidang yang lagi naik daun banget. Dipelopori sama Steve Rosenberg. Dia terinspirasi dari kasus langka remisi spontan. Remisi spontan, maksudnya? Iya, jadi ada kasus, jarang banget sih pasien kanker sembuh sendiri. Ternyata sistem imun pasien itu sendiri yang nyerang dan ngancurin kankernya. Luar biasa kan? Nah, sekarang kita punya teknologi buat mengajarkan atau melepas sistem imun kita biar bisa lawan kanker. Ada sel CART, itu sel imun pasien diambil, direkayasa di lab biar bisa kenali tumor, terus dimasukin lagi. Ada juga checkpoint inhibitors. Ini obat yang fungsinya kayak ngelepas rem atau bongkar kamuflase sel kanker, jadi sistem imun kita bisa lihat dan serang kankernya. Wah, canggih ya. Ada contoh suksesnya? Ada. Di buku disebut kisah Michael, dia sembuh dari kanker pankreas stadium lanjut berkat imunoterapi.
Padahal kanker pankreas kan terkenal sulit, tapi ya itu, dia kena efek samping autoimun, jadi diabetes tipe 1. Jadi potensinya besar, tapi tantangan kayak efek samping, akses ke pengobatan, itu masih ada. Oke. Dengan semua kemajuan pengobatan ini, seberapa penting sih peran deteksi dini jadinya? Penting banget. Mungkin malah yang paling krusial, angka kesintasannya itu beda jauh kalau kanker ketahuan pas masih stadium awal. Jauh lebih tinggi. Tapi kan screening sekarang ada batasannya ya. Kayak tes PSA buat prostat atau kolonoskopi buat usus besar. Suka ada kontroversi juga soal kapan harus mulai, akurasinya gimana. Betul. Makanya harapan besar sekarang ada di teknologi baru, namanya biopsi cair atau liquid biopsi. Biopsi cair, itu gimana? Itu tes darah, bisa deteksi potongan DNA tumor, namanya cell-free DNA, yang jumlahnya dikit banget di darah kita. Ini potensinya bisa nemuin kanker jauh lebih awal, bahkan sebelum kelihatan di CT scan atau MRI. Terutama yang agresif. Kalau teknologi ini udah mateng, akurat, dan terjangkau, wah, ini bisa revolusioner banget buat penanganan kanker. Oke. Jadi kalau kita rangkum dari bab 8 ini buat pendengar, buat Anda nih, menghadapi kanker itu butuh strategi dari banyak sisi ya. Fokus ke pencegahan, jaga gaya hidup sehat, metabolisme optimal, terus manfaatin pengobatan baru kayak imunoterapi kalau memang perlu, dan yang paling penting usaha deteksi sedini mungkin. Gitu ya? Ya, persis. Yang menarik itu justru karena biologi kanker itu kompleks, malah ya di banyak celah buat kita serang. Ini bukan lagi nyari satu peluru perak gitu, tapi lebih kayak main strategi, disesuaiin sama jenis kankernya, sama kondisi tiap orang. Pendekatannya lebih personal. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini. Seiring kita makin paham soal metabolisme dan sistem imun terkait kanker, mungkin nggak ya, suatu saat nanti kita bisa melatih atau mengoptimalkan tubuh kita sendiri biar lebih efektif mencegah, atau bahkan memberantas sel-sel rusak sebelum jadi kanker berbahaya? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.